Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafiyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sayyidah Laila, di mana saya di sini akan membahas mengenai model pengembangan pembelajaran PAI menurut para pemikir pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Miskawai, di mana Ibnu Miskawai ini memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasim Ahmad bin Yakub bin Miskawai. Beliau dilahirkan di kota Iran pada tahun 320 Hijriah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ibnu Miskawai mempelajari kitab Thoriq al-Tabari kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil al-Qadi. Selain belajar sejarah, beliau pun mempelajari filsafat kepada Ibnu al-Khamar, dan beliau juga mempelajari ilmu bahasa Indonesia, ilmu kedokteran, ilmu fikih, ilmu hadis, matematika, musik, dan ilmu militer. Selanjutnya, model atau pola pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawai. Pola pendidikan menurut Ibnu Miskawai bertumpu pada pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, merupakan suatu keadaan jiwa, keadaan yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa berpikir atau mempertimbangkan lebih mendalam. Kemudian Ibnu Miskawai membagi asal keadaan jiwa menjadi dua jenis, yaitu alamiah dan bertolak dari watak, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Bagi Ibnu Miskawai, akhlak itu alami sifatnya. Namun, akhlak pun dapat berubah cepat atau lambat melalui disiplin serta nasihat-nasihat yang mulia. Pada mulanya, keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun kemudian melalui praktik terus-menerus akan menjadi akhlak. Jadi, model pengembangan pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawai yaitu melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap akhlak dengan cara memberikan arahan-arahan atau nasihat yang baik dan membiasakan diri untuk melakukan secara terus-menerus dalam kehidupannya agar akhlaknya bisa terbentuk dan menjadi baik. Kemudian, model pengembangan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali. Pada prinsipnya, metode pendidikan agama Islam menurut Al-Ghazali dimulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menguatkan akidah. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan Islam harus mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Terdapat banyak metode Islam menurut Al-Ghazali, namun dalam pembahasan ini hanya dibahas 5 metode. Adapun kelima metode pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode keteladanan. Menurut Al-Ghazali, metode keteladanan merupakan salah satu metode yang dikhususkan bagi pengajaran materi tentang agama untuk anak-anak. Kemudian metode keteladanan sangat cocok digunakan karena pada prinsipnya pendidikan merupakan sesuatu hal yang memerlukan hubungan yang erat antara guru dan muridnya. Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, metode pergaulan yang baik. Yang keempat, metode koreksi diri. Dan yang terakhir, metode cerita atau kisah, di mana metode cerita merupakan salah satu metode pengajaran yang dilakukan dengan cara seorang guru menceritakan bagaimana terjadinya sesuatu hal atau peristiwa dan kejadian.
Selain itu, metode cerita juga bisa diartikan sebagai suatu ungkapan yang berisikan runtutan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu yang dijadikan pelajaran hidup. Kemudian model pengembangan pembelajaran PAI menurut Al-Zamuzi di mana pemikiran pendidikan Az-Zarzuni dibentuk dan dibangun melalui pondasi kerangka nilai sofistik etik. Konsep pendidikan, tujuan lembaga pendidikan, kurikulum pendidikan, peserta didik belajar mengajar, evaluasi dan lain-lain harus bersifat sofistik, di mana sofistik yaitu selalu menjadikan Allah sebagai sandaran melalui akhlak hati dan etik, yakni selalu mengedepankan akhlak, moral dan nilai-nilai kesilaan baik dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk lainnya. Di atas, intelektual yang sebenarnya merupakan target dari konsep pendidikan. Namun banyak orang yang menyatakan bahwa pemikiran beliau tidaklah rasional. Selain itu, pemikiran pendidikan Az-Zarzuni yang bercorak sofistik etik dapat dikatakan sebagai pandangan hidup karena di dalam tuntunan beliau dalam menuntut ilmu dapat dipahami merupakan prinsip-prinsip dalam menjalani kehidupan. Titik berat pemikiran Az-Zarzuni dalam mentakdimkan guru merupakan usaha dalam memberikan stimulus psikologis kepada peserta didik agar memaksimalkan penuntutan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, model pengembangan pembelajaran PAI menurut Ibnu Taimiyah. Pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan yang cerdas dan unggul, yang dibangun berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam, jernih, dan energik. Konsep pendidikan menurut Ibnu Taimiyah menyebabkan diharuskannya pendidik untuk mengubah kurikulum dari basis teknologi menjadi teoantropososiosentris yang mampu menciptakan manusia yang berbudi pekerti luhur, bertakwa, dan berakhlak mulia. Apabila konsep Ibnu Taimiyah ini diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, maka berimplikasi pada pembelajaran, tujuan kurikulum, pendidik dan peserta didik, sistem pembelajaran, strategi, model maupun evaluasi. Metode pengajaran PAI menurut Ibnu Taimiyah terbagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini merupakan pandangan yang sehat dalam alasan-alasan yang diwajibkan untuk ilmu. Metode ini akan terlaksana dengan 3 hal, diantaranya sehatnya alat belajar, yaitu hati. Yang kedua, menguasai secara sempurna apa yang dipelajari karena mengetahui sebagian sangatlah berbahaya. Yang ketiga, terpenuhinya kesempatan untuk berbuat atau mengimplementasikan. Kemudian poin yang kedua yaitu metode keinginan, di mana metode keinginan ini merupakan metode yang diwajibkan untuk beramal dan diisyaratkan 3 hal diantaranya. Pertama, mengetahui apa itu keinginan atau iradah. Yang kedua, mengetahui maksud dari keinginan itu. Dan ketiga, terpenuhinya lingkungan yang sesuai dengan pendidikan iradah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.